derita korban pinjol yang ditagih sampai depresi hingga rumah tangganya hancur. Halo guys, jumpa lagi dengan Morelli Media. Oke, kali ini kita akan membahas tentang derita korban pinjol yang ditagih sampai depresi hingga rumah tangganya hancur. Hingga rumah tangganya nyaris hancur. Teman-teman semua, keberadaan pinjol saat ini memang sangat meresahkan, apalagi yang ilegal. Usai penggerebekan perusahaan pinjol asal Sleman mengungkapkan fakta-fakta banyak korban yang terjerat pinjol ilegal. Akhirnya mereka pada buka suara satu persatu. Ada seorang ibu rumah tangga, Ibu Nining, 43 tahun, mengungkapkan bahwa Ibu Nining ini ibu rumah tangga yang tinggal di Cibiru, Kota Bandung, mengungkapkan bahwa pernah merasakan kekejaman, perhitungan bunga yang tinggi dari pinjol selama 2 tahun. Dia menceritakan awal kisah tertarik pinjol untuk meminjam di aplikasi itu dari temennya. Karena temannya menyampaikan bahwa ini minjam di pinjol itu sangat praktis, tanpa harus hanya menggunakan KTP saja, tanpa harus jaminan, ya kan, tanpa jaminan, hanya menggunakan KTP dan punya aplikasi di handphone, ya kan. Jadi tanpa jaminan, ya, tidak perlu melampirkan fotokopi, melampirkan BPKB, motor atau mobil, cuma modal KTP, tunggu sampai 30 menit, kadang itu terlalu lama, 5 menit aja uang sudah bisa langsung nyampe ke rekening kita. Nah, itu yang membuat Ibu Nining ini tergiur untuk melakukan pinjaman ke pinjol. Pinjaman pertama sebelum waktunya ditentukan atau jatuh tempo, aplikasi pinjol tersebut sudah ada tagihan, ya kan. Ini Bu Niningnya bercerita bahwa pinjaman pertama saya sudah bayar sebelum waktu yang ditentukan. Saya kembali meminjam di aplikasi tersebut sebesar 5 juta dan dicicil 3 bulan. Per bulannya 1,8. Di bulan kedua saya sulit membayar karena anak pertama masuk SMP. Karena tidak ada uang, saya pinjam lagi di aplikasi lain. Nah, berarti ibu ini ibaratnya gali lubang tutup lubang, menutup di aplikasi yang satu dengan meminjam di aplikasi yang kedua. Ya kan? Aplikasi lain dengan bunga yang lebih besar. Nah, bunga yang lebih besar. Cicilan kedua memang terbayar, tetapi cicilan terakhir saya malah harus membayar 2 aplikasi. Iya benar, aplikasi yang pertama yang saat dipinjam sama aplikasi kedua yang untuk buat nutup yang aplikasi pertama. Itu membuat saya mulai bingung dan terus meminjam ke aplikasi lain. Nah, berarti muncul lagi satu aplikasi lagi untuk ibu ini pinjam.
muncul lagi satu aplikasi sampai Ibu Nining ini pinjam di 6 aplikasi pinjol. Wow. Dia menceritakan bahwa permasalahan dengan pinjol menerima telepon dari penagih atau DC salah satu aplikasi dengan nada yang tidak sopan. Ya itulah yang terjadi. Tentu suaminya sangat marah atas tindakan Nining meminjam uang online. Mulai dari kejadian tersebut sering terjadi percekcokan antara Bu Nining bersama suaminya. Karena mungkin Bu Nining ini tidak jujur sama suaminya. Pada saat dia meminjam, dia tidak mungkin tidak konsultasi sama suaminya, tidak jujur. Itu yang bisa membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Ya kan, kehidupan rumah tangganya Bu Nining tidak harmonis lagi, dirinya mulai depresi. Bahkan banyak penagih yang menghubunginya dia selalu merasakan kepanikan yang sangat hebat. Kejadian ini terus dialaminya sampai akhirnya dia mengkonsumsi obat penenang. Wow. Ini sangat berbahaya kalau kita tidak punya suatu mindset, suatu pemikiran bahwa kita tidak akan berakhir kalau kita gagal bayar di pinjol, ya kan? Karena kita gagal bayar di pinjol itu bukan karena kita tidak mau bayar atau kita sengaja. Sebenarnya kan kita emang tidak bisa, tidak sanggup begitu. Dia menceritakan lagi bahwa hubungan saya dengan suami sudah sangat tidak bisa diharapkan. Suami saya berkonsultasi dengan ustadz yang memahami permasalahan rumah tangga karena hutang dan riba. Suami saya mulai mengajak konsultasi spiritual. Awalnya dia ingin menceraikan saya, tetapi dia malah bimbang dan lebih dekat dengan agama. Hutang dari pinjol yang harus saya bayar adalah 25 juta. Dengan bijak suami mengatakan untuk menjual motor dan saya pun menjual barang-barang di rumah yang bisa dijual. Salah satu kamar di rumah kami sewakan. Alhamdulillah hutangnya berangsur-angsur lunas dan saya bisa kembali beraktivitas sebagai ibu rumah tangga dan belajar untuk lebih hemat lagi. Dan kami memiliki 2 anak yang sekolahnya yang harus lebih berhati-hati memanage keuangan. Dari pengalaman Bu Nining itu, apa yang bisa kita ambil? Bahwa lebih baik kita hidup sederhana. Yang penting anak bisa sekolah, lulus dengan nilai yang tinggi, ya kan? Hidup sederhana. Tidak usah kita menggunakan uang dari pinjol. Jangan boros. Membeli barang itu berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Ya kan, itu cara memanage uang yang benar. Dari pengalaman Ibu Nining itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa semuanya itu kembali kepada kita masing-masing. Bagaimana kita memanage uang, bagaimana kita memerlukan sesuatu itu berdasarkan itu kebutuhan atau keinginan. Kalau kita lebih mementingkan keinginan kita daripada kebutuhan, ya sudah, jalan satu-satu yang paling simpel itu ya pinjol, ya kan? Oke, yang itu yang bisa kita ambil dari cerita ini, bahwa kita harus hidup memanage uang yang benar, ya kan? Penuhi kebutuhan bukan keinginan. Hidup tidak boros,
Jadi kita tidak usah minjam di aplikasi pinjol. Apabila kita sudah minjam di aplikasi pinjol dan kita tidak sanggup bayar, sudah, jangan kita ambil keputusan untuk minjam lagi di aplikasi pinjol yang lain untuk menutupi aplikasi pinjol yang lama. Itu nanti akan terulang-ulang lagi, akan menambah beban lagi. Kalau satu udah nggak bayar, sudah, DC mau telepon mau apa ya sudah, sampaikan saya belum bisa bayar karena memang ada masalah ini, ada masalah itu. Dia nggak mau tahu, kita juga yang penting kita udah bisa sampaikan, ya kan. Urusannya mau malu ya udah, ya sudah, untuk sementara kita buang malunya karena memang kita sudah terlanjur pinjol, ya kan, terlalu minjem di pinjol. Jadi untuk itu, yang sudah pinjam di aplikasi pinjol, sudah satu aja. Kalau memang nggak bisa bayar, nggak bisa bayar satu. Jangan nggak bisa bayar tuh beberapa aplikasi pinjol. Beberapa aplikasi pinjol, udah satu aja. Jadi kita gampang menghadapi masalahnya, ya kan. Jadi jangan depresi, jangan stres, ya kan. Tetap tenang, tetap santai. Kalau Anda bekerja, ya udah bekerja terus aja, santai. Jalan hidup seperti semula. Oke guys, mudah-mudahan dari cerita yang tadi Bu Nining kita bisa mendapat informasi dan kesimpulan bahwa tidak seharusnya kita membutuhkan uang kita minjam di pinjol, ya kan. Dan apa yang kita butuhkan itu yang kita penuhi, bukan keinginan yang kita penuhi. Oke, sekian dulu, sampai jumpa lagi.